السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Perlu kita sadari bahwa nikmat Allah itu bukan hanya bentuknya materi yang kita rasakan, yang kita pakai, tapi nikmat Allah itu banyak. Nikmat berupa iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan nikmat materi yang kita miliki, yang kita banggakan, yang kita jaga siang dan malam. Perlu makai satpam, pengaman untuk menjaga jangan sampai hilang. Tetapi kita tidak menyadari nikmat iman, nikmat Islam, ketakwaan, kesehatan, apalagi musim kondisi suhu akhir-akhir ini banyak hujan, ditimpa hujan. Masih sehat itu hargai, pelihara kesehatan. Kalaulah sakit-sakit, tidak bisa lagi bergerak, ngurus diri baik itu. Dan jangan sampai masuk dirawat di rumah sakit. Mari kita jaga. Kalau menurut ilmu geologi dan fisika itu sampai bulan Agustus kondisi ini akan seperti ini. Karena matahari menjauh dari bumi. Banyak hujan. Jadi kalau kita ini banyak hujan ngoceh. Kalau banyak hujan panjang. Tak cak kemana-mana. Lah panas, ngoceh juga. Kepanasan. Jadi mudah-mudahan mari kita jaga nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semua itu adalah dalam rangka untuk bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak lagi bisa beribadah, nah inilah hamba-hamba yang tidak bersyukur. Minta panjang umur tapi tidak bertambah kebaikan kita. Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami fi ta'atika wa ta'ati rasulika,
hanya dalam rangka mentaati Allah, mentaati Engkau ya Allah, dan mentaati utusan-Mu ya Allah. Waj'alna min ibadikas sholihin. Dan jadikanlah kami bagian dari hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi tujuan kita jangan fokus dunia, tetapi mari kita sudah banyak memakai dunia ini. Fokus menghadap, apalagi sudah memakai dunia ini lebih dari separuh, fokus lagi ke akhirat. Apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita. Nah, pagi ini Bapak Ibu, hari ini adalah Jumat tanggal 28 Februari. Kalau bulan Hijriahnya tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban. Kalau menurut perhitungan hisab wujudul hilal Muhammadiyah, itu tanggal 1 Ramadannya jatuh pada hari Sabtu. Sekarang hari Jumat. Ya, jadi malam KG insyaallah kalau menurut himbauan maklumat Muhammadiyah itu KG malam sudah mengikuti tarawih. Menurut brand itu di Aceh sudah kelihatan matahari, sudah 3 koma. Itu baru di Aceh baik kata dia. Kalau di tempat lain lom nak nyengok ru'yatul hilal. KG malam ni nak nyengok hilal. Sampai Brin mengatakan bisa saja tanggal 2 ya, tanggal 2 Maret mereka berpuasa. Itu silakan saja. Kita tidak perlu memperbesarkan perbedaan. Semuanya punya metode masing-masing. Yang tidak boleh itu mendahului beberapa hari. 3 hari. Itu menurut berguru dengan siapa kita tidak tahu, menurut gurunya. Ya mudah-mudahan kita Bapak Ibu sesuai dengan doa kita, semoga diberikan keselamatan sampai menuju Ramadan dan juga bisa diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan dalam menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Doa tak tanggung-tanggung, waballighna Ramadan. Temukan kami, suakan kami dengan Ramadan. Tak temu dengan Ramadan, tak mau juga beribadah. Tak mau apa kita. Ya. Himbauan-himbauan mungkin banyak. Kemudian yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita di sini adalah malamnya kita, malam-malam di bulan Ramadan, kita dituntunkan untuk qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan orang menyebutnya tidak asing lagi tarawih. Nah, ini Pak. Dituntunkan, dianjurkan walaupun hukumnya tidak wajib. Di dalam hadis itu menjelaskan bahwa sahabat termasuk Aisyah, istri Rasulullah SAW mengikuti Rasulullah ke masjid. Ya. Bahwa ternyata Rasulullah SAW pada malam-malam Ramadan dia ke masjid, sholat, diikuti oleh para sahabat. Sehingga sampai malam ketiga membludak jamaah. Ya. Sehingga besok malam hari keempatnya Rasulullah menyampaikan, saya mengetahui kemampuan kalian. Saya cuma ragu kalau sholat qiyamul Ramadan ini, qiyamul lail ini diwajibkan atas kamu. Ternyata hukumnya melaksanakan sholat tarawih, hukumnya sunnah, tidak wajib. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW,
yang memotivasi kita maqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berdiri bergerak untuk melaksanakan salat pada malamnya pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman, karena yakin, karena percaya yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dan juga mengharapkan pahala yang begitu besar, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Jadi pahala dapat, dosa diampuni. Ini motivasinya. Ada orang yang bertanya, Bapak Ibu, salat tarawih ada juga Qiyamul Lail, ada Qiyamul Ramadan. Sebenarnya sama baik itu. Sama baik. Karena kebetulan dilaksanakan pada bulan Ramadan, namanya Qiyamul Ramadan, tarawih. Rasulullah senantiasa mengerjakan itu setiap malam. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Dia sudah melaksanakan sholat tarawih, Qiyamul Ramadan, ya, cara kita di Indonesia. Selesai. Ada lagi yang sudah selesai tarawih, selesai witirnya. Kebetulan dia katanya bangun waktu malam, kemudian macam mana? Kau sholat lagi? Nah ini. Ini dijelaskan di dalam hadis dari Aisyah, Bapak Ibu, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih. Ya, tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi tidak ada lagi sholat-sholat lain. Saking rajinnya kita kan pada bulan puasa, sholat lagi. Tidak. Tapi kalau tidak sholat juga, ya sholat mutlak, ya kan? Ya boleh-boleh baik. Yang jelas, menurut para ulama itu, tidak ada witir 2 kali, apalagi 3 kali dalam satu malam. Tidak witir. Sekali itulah witir. Jadi witir hanya 1 kali. Enggak ada 2 kali, apalagi 3 kali. Witir dalam satu malam. Di Rasulullah mengerjakan sholat malamnya, Qiyamul Lail, hanya 11 rakaat. Boleh dilaksanakan, kalau yang sahih itu 4-4-3. 4-4-3. Jangan tanyakan, kata Rasulullah menurut Aisyah, indah bacaannya, lama sholatnya. Bahkan ada menjelaskan sampai menjelang waktu subuh sholatnya Rasulullah. Jadi sholat walaupun tidak tarawih namanya, di hari-hari biasa itu sholatnya sholat malam, sholat tahajud. Jadi Rasulullah mengerjakan hanya 11 rakaat, 4-4-3, jumlahnya 11. Ada juga yang melaksanakannya 2-2-2-2, 11 juga. 2-nya 5 kali, witirnya 1. Sama dengan sholat tahajud, tarawih itu. Kalaulah sampai 23, 36, itu bukan menurut hadis Rasulullah yang sahih. Ya, Rasulullah kata Aisyah, saya lihat
saya ikuti istrinya kan, sahabat, hanya 11 rakaat. Dan perlu juga Bapak kita sampaikan bahwa sholat malam itu sebelum melaksanakan sholat malam kita harus ada sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat yang ringan-ringan sebelum sholat tahajud atau sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Itu namanya 2 rakaat itu namanya sholat iftitah. Ini jarang kita gawekan. Ya, sholat iftitah, rakaatain khafifatain. Doa iftitahnya berbeda dengan sholat yang lainnya. Caranya yang pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah takbiratul ihram. Kemudian baca doa iftitahnya. Subhanallah zil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Itu iftitahnya. Itu sahih hadisnya. Baru baca umul Al-Quran, Al-Fatihah. Tidak baca ayat. Itu 1 rakaat. Rakaat kedua hanya cukup Al-Fatihah saja. Ini namanya sholat pembuka. Sholat malam. Begitu juga tarawih. Tarawih juga seperti itu. Kita kan mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada sholat 2 rakaat, sholat pembuka, pendahuluan. Ya, namanya sholat iftitah. Karena doa iftitahnya berbeda dengan tidak dibaca di doa iftitah lainnya. Subhanallah zil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Nah, itu sholat tahajud baca enggak itu? Sholat pembuka enggak? Nah, yang kita gawekan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baru setelah itu boleh dilaksanakan sholat ini berjamaah, boleh dewean, sendirian. Nah, ya, kalau kita mau berjamaah silakan. Itulah makanya sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah itu 13 rakaat. Mana 13 rakaat? 2 rakaat tadi tambahannya sholat pendahuluan. Ya kan? Setelah selesai witir Bapak, tidak ada doa-doa lain di sela-sela sholat itu. Ya. Kalau di kelompok kita yang lain, banyak nian bacaan maksirolnya tuh. Ya. Kalau dia menurut petunjuk yang diajarkan Rasulullah SAW, Rasulullah hanya membaca. Ketika selesai witir, ini dinyaringkan membacanya bersama-sama, juga tidak apa-apa berjamaah atau sendirian. Subhanal malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Maha suci Engkau ya Allah, maha dirajanya Engkau ya Allah, maha bersihnya Engkau ya Allah. Dibaca sekali, Rabbil malaikati warruh. Rabb itu ya Tuhan. Tuhan maha diraja yang menguasai, yang mengomandai para malaikat dan malaikat ruh atau malaikat Jibril. Dibaca Subhanal Malikil Kudus. Enggak ada doa-doa lain, enggak ada. Ya. Makanya ada kawan selesai sholat tarawih dia tancap gas. Cabut, tidak ngikut, berdoa bersama.
Apalagi banyak bacaan-bacaan lainnya itu. Ya nggak ada. Jadi setelah tarawih kita membaca Subhanal Malikil Quddus. 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Rabbil malaikati warruh. Kalau membaca doa Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni, kita minta maaf kepada Allah itu, Allahumma inna nas'aluka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu di malam yang ke-10. Malam yang ke-10 yang terakhir itu yang dibaca. Supaya Allah betul-betul mau mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Seharusnya kita di semakin penghujung Ramadan semakin sungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi di Indonesia, ya, 10 yang terakhir itu lah Ustaz, kalau di pasar adolah, ya kan? Semakin di penghujung Ramadan, masjid-masjid sepi lah, pindah ke mall, ke pusat-pusat nak nyari persiapan Lebaran. Nah, kacau gitu ini beragama ini. Kalau nak nyari siang baik. Apa masjid sampai ditinggalkan? Karena mereka tidak memahami. Sudah berapa kali kita bersama dengan Ramadan, itulah. Di penghujung Ramadan, masjid ditinggalkan, puasa tidak lagi, ya Allah. Kapan mau kita katanya doa tadi, Allahumma tawwil umurana, mau minta panjang umur dalam rangka untuk mentaati Allah dan Rasulnya, jauh. Jadi semacam seremonial baik, acara tahunan, itu. Mudah-mudahan kita ke depan, ya, makanya ada di bulan Sya'ban ini ada bulan supaya manusia jangan lalai. Bahwa sebentar lagi tamu agung akan datang membawa berbagai macam keberkahan dan rahmat Allah. Bukan hanya terpikir di benak kita ini, apa ya, bisnis yang kita bisa kita buat selama bulan puasa ini. Apa nak empek-empek tumpah. Itu yang terpikir. Macam mana pada bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, terkhusus Ibu-Ibu, sibuk hanya mengurus pembukuan. Kalau bisnis, nak sibuk ngurus bisnisnya. Ibadahnya keteteran. Kenapa? Capek. Sudah siang lah capek sampai menjelang maghrib. Bahkan berbukanya tertunda. Karena sibuk bisnisnya. Lah buku bu? Belum. Ya Allah. Jangan ditambah lagi waktu berpuasa. Kalau sudah datang waktunya berbuka, batalkan dulu puasa kita. Ini banyak ini. Aku tidak puasa. Ya Allah. Sudah 60 umur tidak puasa. Sudah 70 umur, lah panjang tu. Berapa kali bersama dengan puasa. Tak solat. Mari kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita sampai dengan Ramadan dalam keadaan sehat, selamat. Dan juga selamat dalam menjalankan rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Jangan hanya lewat begitu saja. Memikirkan apa hendak disiapkan. Lebaran ini, lebaran kelabu ini. Sepi kalau di pasar, sepi pembeli, sepi. Ya, yang akan dibeli juga duit tidak kati. Jangan berpikir seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha kaya. Kalau kita ini sungguh-sungguh menjalankan perintahnya. Apalagi puasa ini hanya sekali 1 tahun. Ya, mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan, bisa melaksanakan
ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Masalah tetek bengeknya Bapak Ibu tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Mari kita bersama-sama fokus bisa beribadah dengan baik walaupun cuaca agak ya hujan dikit tidak beribadah. Ya. Selagi nyawa ni masih di badan, ayo Bapak Ibu, tidak bisa puasa, ya, tak bayar dengan fidyah. Jadi hutang-hutang itu Bapak Ibu bayarlah, hutang puasa, hutang nazarnya bayar. Jangan sampai nunggu selesai Ramadan depan. Padahal waktunya 11 bulan diberikan rentang waktunya untuk bayar itu. Ya, bayar. Kalau tidak sanggup ibu-ibu bayarnya dengan melaksanakan puasa sebanyak yang ditinggalkan, ya bayar fidyahnya. Bayar. Jangan agak baik. Ya, kalau kita ingat banyak utang, itu adalah dosa. Dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan niat yang ikhlas, tekad yang kuat, mari kita jalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Isilah Ramadan ini dengan berbagai kegiatan. Ya, siapkan Quran, ya, dekatkan Quran. Mudah-mudahan kita bisa berusaha. Kalau tidak sejus sehari, ya dah setengah juz. Ada target lah. Jangan target kita bisa berlebaran dengan meriah-meriah gitu ya. Tetapi target-target Ramadan dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah jauh panggang dari api. Jangan hanya mikirkan kita harus bisa lebaran dengan mendapatkan rezeki-rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Ya, kita berusaha dulu menjalankan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa jangan ada tumbang kita gara-gara puasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan, selamat sampai selesai ibadah Ramadannya. Bisa kita menyatakan diri sebagai orang-orang yang menang. La'allakum tattaqun. Ini saja mungkin barangkali sebagai pengingat, pencerahan bagi kita bahwa nanti malam di Masjid Raya sudah melaksanakan tarawih, ya, tarawih. Yang perlu diingat tadi doanya tadi, kemudian sholat sunat pendahuluan tadi perlu kita gawikan. Ini saja mungkin barangkali. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.